El Clasico Indonesia antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta akan tersaji di Gelora Bandung Lautan Api pada hari Minggu 11 Januari 2026. Bagaimana kans kedua tim? Siapa yang bakal menghadirkan kemenangan? Kita bakal bahas dalam Tendangan Bebas. Bung Ais, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali gue Abdul Haris bisa ketemu teman-teman sekalian. Dan ya, ini kita beberapa hari jelang duel klasik. Banyak orang bilang ini El Clasico-nya Indonesia. Kalau di Spanyol ada Barcelona lawan Real Madrid, di Indonesia ada Persib lawan Persija Jakarta. Ya, salah satu duel klasik, bisa dikatakan ini bebuyutan di atas lapangan ya. Dan memang ini bukan hanya duel gengsi di pertandingan kali ini, di pertemuan kali ini, bukan hanya bicara soal gengsi, karena kedua tim juga bersaing untuk bisa naik ke puncak klasmen Super League 2005-2026. Dan kalau kita lihat dari posisi klasmen, kegagalan Persib Bandung menang di Stadion Brawijaya kandang Persik Kediri di pekan lalu membuat Persib akhirnya turun tahta. Borneo sekarang naik ke puncak klasmen dengan poin 37 dan Persija ada di posisi kedua dengan poin 35. Persib di peringkat 3 dengan poin 35, kalah selisih gol dari Persija Jakarta. Di peringkat 4 ada Malut United dengan poin 34. Rapat sekali nih, 1, 2, 3, 4 sangat rapat sekali. Persaingan sangat ketat di musim ini. Dan ini yang membuat pertandingan Persija bertamu ke Persib Bandung di Stadion GBLA ini menjadi salah satu pertandingan penting untuk menentukan siapa yang bakal jadi juara paruh musim. Ya, ini adalah pertandingan ke-17 ya, pekan 17. Artinya ini adalah pertandingan terakhir di paruh pertama musim ini. Artinya siapa yang ada di puncak klasmen setelah pekan ini dialah yang dinobatkan jadi juara paruh musim. Dan kans Persib untuk bisa kembali naik kalau menang lawan Persija cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi jadwal di pekan ini ya, di pekan 17 ini Persib menghadapi Persija di kandang sendiri, sementara Borneo FC harus bertamu ke markas Persita Tangerang. Kemudian Malut United juga harus bertamu ke kandang Persebaya. Kans Borneo, kans Malut United untuk kehilangan poin cukup tinggi. Nah, ini harus dimaksimalkan oleh Persib Bandung. Kalau seandainya Borneo gagal meraih poin maksimal menghadapi Persita, kemudian Malut United juga gagal meraih poin maksimal di Surabaya, ini kesempatan tentu buat Persib dan Persija untuk bisa naik ke puncak klasmen. Sangat menarik. Nah, kita bahas bagaimana kondisi kedua tim saat ini. Persija datang dengan kondisi yang cukup bagus. Memang kalau kita lihat mereka ada di peringkat kedua ya, setelah di pekan kemarin Persija berhasil menang 2-0 lawan Persijap Jepara, dan sebelumnya mereka juga menang 3-0 bahkan di kandang Bayangkara, di kandang sendiri ya, di saat menjamu FC Bayangkara FC dengan skor 3-0. Artinya dari 2 pertandingan terakhir mereka mencetak 5 gol. Ini cukup produktif dan bisa jadi ancaman buat Persib Bandung. Dan kalau kita lihat rekor tandang mereka juga cukup bagus ya di musim ini. Ya, dari 8 pertandingan tandang mereka meraih 5 kemenangan dan 3 kekalahan. Mereka kalah di kandang Semen Padang di away terakhir mereka tanggal 22 Desember kemarin, dan mereka juga kalah saat away ke Borneo FC, dan mereka juga kalah di Makassar saat bertandang ke markas PSM Makassar. Sementara sisanya mereka menang di kandang Arema, di kandang Madura, di Surabaya juga mereka menang menghadapi Persebaya Surabaya,
Di markas Dewa United juga mereka menang, di markas Persis Solo juga mereka menang. Ini tentu yang harus diwaspadai. 15 poin berhasil diraih Persija Jakarta dari 8 laga tandang mereka, laga away mereka. Ini jadi ancaman buat Persib Bandung tentunya. Meskipun kalau kita lihat Persib juga patut optimis ya, bermain di kandang sendiri mereka bisa dibilang cukup positif ya. Saat main di kandang Persib ini cukup kuat. 7 permainan kandang di GBLA Persib tidak pernah kehilangan poin. 100% kemenangan 7 kali main di GBLA musim ini di Super League ya. Ini jadi kunci utama Persib Bandung untuk bisa berharap meraih poin maksimal menghadapi Persija di GBLA di hari Minggu besok. Dan juga dari segi head to head, kalau kita lihat head to head kedua tim secara keseluruhan Persib tidak pernah kalah dari Persija Jakarta dalam 4 pertemuan terakhir. Terakhir mereka bermain imbang 2-2 di markas Persija, kemudian di GBLA tanggal 23 September 2024 Persib menang 2-0, kemudian bulan Maret 2024 Persib juga menang 2-1, dan September 2023 Persib 1-1 di kandang Persija. Terakhir kekalahan Persib menghadapi Persija terjadi bulan Maret 2023, saat itu Persib kalah 2-0 2023 ya, Maret 2023. Tapi kalau kita lihat Persib Bandung saat main di kandang menghadapi Persija ini cukup bagus ya. Secara head to headnya terakhir bermain di GBLA di tanggal 23 September 2024 Persib menang 2-0. Kemudian sebelumnya Maret 2024 di GBLA juga Persib menang 2-1. Dan kalau kita lihat di sini 3 pertemuan terakhir di Bandung Persib selalu menang. Meskipun skornya tidak kecenderungannya tipis-tipis ya. Terakhir menang 2-0, sebelumnya menang 2-1, sebelumnya 1-0. Ini memang menandakan bahwa persaingan kedua tim cukup ketat. Dan yang perlu diwaspadai oleh Persib juga ada Mauricio Sousa, pelatih Persija yang cukup bisa dikatakan pelatih bertangan dingin. Boyan Hodak 2 kali sudah bertemu dengan Mauricio Sousa ya, saat Mauricio Sousa pegang Madura United di regular series 2023-2024. Saat itu kedua tim bertemu 2 kali home and away. Saat di Madura Persib menang 1-0. Dan saat main di Bandung imbang 1-1. Nah, ini head to head pelatih ya antara Boyan Hodak menghadapi Mauricio Sousa. Lalu bagaimana kira-kira kekuatan kedua tim ini? Ya, kita bisa bilang Persib dapat kabar bagus karena beberapa pemain yang tadinya absen, yang sempat mengalami cedera sudah kembali. Ya, bisa dikatakan nyaris full tim ya. Hanya Andre Jung yang kabarnya masih belum pulih dari cedera setelah mengalami masalah medis saat menghadapi Persik Kediri di pekan lalu. Selebihnya sudah oke. Ramon Tangki kemarin sudah kembali masuk di babak kedua saat lawan Persik Kediri. Kemudian Eliano Reinders yang absen lawan Persik Kediri juga sudah kembali berlatih. Mark Locke yang absen lawan Persik Kediri karena akumulasi kartu juga otomatis sekarang bisa kembali tampil. Artinya Persib bisa dikatakan nyaris full tim. Hanya Andre Jung yang absen, yang berpotensi absen. Dengan kondisi itu ya ini Boyan Hodak punya pilihan yang cukup banyak ya untuk bisa mengisi di lini depan. Lalu bagaimana dengan Persija? Persija ini Mauricio Sousa pandai melakukan rotasi ya. Kemarin saat menghadapi Persijap Jepara, Mauricio Sousa kasih kesempatan pemain-pemain mudanya ya. Arliansah dikasih kesempatan, pemain-pemain lain juga dikasih kesempatan ya. Pemain yang lain yang biasanya sering duduk di bangku cadangan seperti Hanif Sabani juga dikasih kesempatan. Maxwell diistirahatkan kemarin saat lawan Persijap. Artinya memang sepertinya Mauricio Sousa sudah
mempersiapkan pertandingan menghadapi Persib ini dengan sangat baik. Dia menyimpan pemain-pemain intinya untuk tidak tampil menghadapi Persijap Jepara. Tentu ini yang harus diwaspadai. Kita coba ulas bagaimana kekuatan Persija dulu ya. Persija musim ini cukup produktif. Mereka di peringkat kedua klasmen meraih 35 poin, dan secara produktivitas gol mereka salah satu yang paling produktif ya. 32 gol dan hanya 13 kali kebobolan. Paling produktif bersama Malut United. Nomor 2 ada Borneo FC dengan 31 gol, dan nomor 3 Persib Bandung 26 gol. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Persib Bandung, bagaimana Persija menjadi tim paling produktif bersama Malut United dengan 32 gol. Dan di posisi pemain mereka yang patut diwaspadai oleh Persib Bandung ini ada Maxwell ya. Maxwell sekarang total sudah 10 gol di Super League. Kemudian juga ada Alano yang patut diwaspadai. Excel untuk aku juga tidak boleh diremehkan. 3 pemain ini yang jadi faktor kunci yang dimiliki oleh Persija Jakarta, terutama Maxwell. Kalau Maxwell tampil dalam kondisi prima, ini sangat bahaya pemain ini. 10 gol sudah diciptakan pemain yang satu ini. Dia biasanya beroperasi di sisi sayap ya. Di tengahnya biasanya Excel untuk aku. Dan dari sisi sayap ini dia bisa menerobos, bisa melakukan penetrasi ke daerah tengah ya dengan kaki kanannya dan melakukan shooting yang cukup keras, cukup berbahaya. Begitupun Alano. Alano dari sayap sebelah kanan dia bisa menyusup ke tengah dan melepaskan shoot dengan kaki kirinya, dan ini juga jadi ancaman buat Persib Bandung yang harus diantisipasi. Dan kira-kira bagaimana line up yang bakal diturunkan oleh Mauricio Sosa di 2 pertandingan terakhir ya. Mereka melakukan rotasi ya. Kemarin saat lawan Persijap Jepara, Persija memainkan Carlos Eduardo di posisi penjaga gawang, kemudian Donitri Pamungkas di belakang, ada Rizky Ridho, ada Thales, ada Bruno Tuba di posisi bek kanan, di tengahnya Hanif Sabandi dan juga Van Basti Sosa. Sebagai nomor 10-nya attacking midfielder ada Witan, kemudian juga ada Arliansa Abdul Manan di posisi winger, Excel Runtukahu striker, dan Alano di posisi wing kanan. Gue pikir bakal ada perubahan yang bakal dilakukan oleh Mauricio Sosa. Kalau seandainya Maxwell fit, gue yakin Maxwell akan main di posisi sayap kiri. Ya, di posisi kiper bisa Carlos Eduardo atau mungkin Andri Tani. Tapi feeling gue Carlos Eduardo yang bakal dipilih oleh Mauricio Sosa. Sementara di belakang Rizky Ridho berpotensi akan kembali duet dengan Jordi Amat. Kalau mainnya dengan pola 4 back ya. Bisa jadi Persija menggunakan pola 3 back. Kalau 3 back ya berarti Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Thales bisa dimainkan. Tapi kalau pola 4 back yang bakal dimainkan adalah Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Sementara di sebelah kiri, back kiri, Donitri Pamungkas berpotensi main sebagai pilihan untuk memberi kuota pemain U23. Dan di kanan Bruno Tuba seringkali dimainkan sebagai starter. Di tengah Van Basti Sosa bisa jadi pilihan utama. Duetnya ya bisa beberapa nama ya, selain Hanif Sabandi yang dimainkan di beberapa pertandingan terakhir, juga bisa Fabio Silva berduet dengan Van Basti Sosa ya di tengah. Dan di posisi attacking midfielder bisa jadi ini ada beberapa nama ya. Witan belakangan sering dimainkan di situ, tapi feeling gue kalau seandainya Mauricio Sosa ingin langsung tancap gas, bisa jadi Gustavo Franca yang main di posisi nomor 10. Dan di posisi kanan Alano, di kiri Maxwell, di nomor 9 atau striker utama Excel Runtukahu. Ini feeling gue starting line up yang bakal dipilih oleh Mauricio Sosa. Sementara di Persib sendiri dengan kembalinya pemain-pemain yang absen ya, Barba juga sudah kabarnya diyakini bisa kembali main ya. Coach Boyan Hodak dalam beberapa wawancara mengatakan Barba juga sudah mendekat di posisi fit. Kalau Barba main,
Berarti ini nyaris full tim ya, hanya Andre Jung saja yang absen. Dan tentu dengan kondisi ini Persib bisa tampil memilih pemain-pemain terbaiknya. Di posisi penjaga gawang tentu Teja Paku Alam, no debat. Dan di posisi dua back tengah bisa jadi Matrikardi dan Barba kalau Barba fit. Kalau Barba tidak fit, posisi ini bakal dimainkan oleh Julio Cesar. Sementara di posisi kanan Kakang Rudianto bakal jadi pilihan utama untuk memberi kuota pemain U23, dan di posisi back kiri ini ada beberapa pilihan ya, bisa jadi Eliano Reinders yang main di sana setelah Eliano Reinders istirahat di pertandingan kemarin lawan Persik Kediri. Kalau Eliano Reinders belum fit, Dewangga yang bakal kembali jadi pilihan. Dan di dua posisi tengah, kalau lawan Persik Kediri kemarin Putros ya, Frans Putros dimainkan sebagai DM. Kali ini gue yakin ini posisinya Mark Klok. Mark Klok akan kembali tampil mengemban ban kapten, akan berduet dengan Luciano Bosesia, dan di depannya ada Tom Hai di attacking midfielder nomor 10-nya. Di posisi kanan William Barros akan kembali jadi pilihan di posisi wing kiri. Nah, kemarin lawan Persik itu Beckham Putra yang dimainkan. Gue yakin kalau Boyan Hodak ingin langsung tancap gas, di situ posisi yang akan diisi oleh Berginho. Dan di posisi depan Andre Jung tidak bisa tampil karena cedera. Ramon Tangki, no debat, pilihan utama. Oh ya, satu lagi, selain Andre Jung, Sadil Ramdhani dipastikan absen karena kartu merah menghadapi Persik Kediri kemarin. Nah, dengan kondisi seperti yang gue jabarkan tadi secara detail, bagaimana head to head Coach Boyan Hodak dengan Mauricio Sosa, kemudian juga kedalaman skuad kedua tim, ya tentu ini pertandingan yang bakal sangat sengit sekali dan bakal menentukan posisi di klasmen. Apakah Persib mampu meraih poin maksimal menghadapi Macan Kemayoran? Kita bakal saksikan nanti di hari Minggu. Feeling gue Persib punya kans untuk bisa meraih kemenangan, tapi skornya tidak banyak. Marginnya tipis-tipis saja. Entah itu 2-1, entah itu 1-0. Atau bisa jadi potensi seri cukup tinggi di pertandingan kali ini. Ya, kita lihat saja apakah Persib mampu, apakah Maung Bandung atau Macan Kemayoran yang berjaya di GBLA. Secara head to head 3 pertemuan terakhir di GBLA, Maung Bandung lah yang pulang dengan tersenyum dengan kemenangan. Bagaimana pertandingan nanti? Menurut lo, apakah Persib bisa menang? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat Jackmania juga, apakah Persija bisa menang di pertandingan nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusi dengan hangat, dengan penuh persahabatan. Karena intinya dari olahraga adalah sportivitas. Apapun hasil di lapangan, perang di lapangan, sportivitas tetap harus dijaga. Let's the best team win. Biarkan tim terbaik yang akan meraih kemenangan. Segitu aja dulu pembahasan kita kali ini menanti El Clasico Indonesia antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Jangan lupa klik like, share, subscribe agar podcast ini semakin berkembang. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.